Ini adalah Citroen C3 dan dia baru aja dapat update nih. Nah, yang menarik tuh harganya ya. Jadi sekarang dia harganya di bawah 200 juta. Dan dengan harga segitu, safety-nya dia sekarang jadi lebih lengkap dibanding sebelumnya. Nah, buat detailnya semua di 10 pertama dari Citroen C3. Satu, varian. Oke, ini cukup nggak biasa ya. Kalau C3 sebelum ini harganya start di 220-an juta, C3 yang baru ini yang disebut New C3 jadi 189 jutaan ya. Bahkan itu dengan tambahan beberapa fitur. So not bad ya, jadi bisa langsung bersaing sama LCGC sekarang. Oke, variannya ada dua meski emang speknya sama sih. Option 1 yang dapat gratis servisnya khusus 1 tahun atau 10.000 km pertama aja. Dan option 2 yang dapat gratis servisnya buat 4 tahun atau 50.000 km pertama, tapi lebih mahal 6,9 juta ya. Ya kayak bayar biaya servisnya di awal aja sih jadinya. Dan kayak sebelumnya, pilih yang option 1 atau option 2, tetap ada tambahan pilihan warna single tone atau dual tone, pakai aksesoris spek atau enggak, dan pakai tambahan jok kulit atau enggak. Nah, unit yang di video ini misalnya, yang dual tone dan pakai aksesoris spek ya. So, yang di layar yang kalian lihat ini, harganya lebih dari 189,9 juta itu ya. 2. Pilihan warna. Nah, list pilihan warnanya C3 baru ya. Yang single tone ada 4 pilihan. Yang baru biru Cosmo Blue, abu-abu platinum grey, silver steel grey, dan putih polar white. Sedangkan yang dual tone ada 5 ya. Putih atap abu-abu, putih atap biru, abu-abu atap putih, silver atap biru, dan biru atap putih. Nah, di brosurnya juga masih ada opsi pilihan Vibe Pack alias cover housing fog lampnya bisa diganti-ganti ya. Ada 5 pilihan warna. 3. Fitur baru. Kalau C3 sebelumnya fiturnya termasuk sangat sedikit ya buat mobil 230 jutaan. Nah, C3 yang baru ini karena jadi mobil di bawah 200 juta sih jadi oke ya. Karena malah bertambah dibanding sebelumnya. Kalau dulu instrumen clusternya monokrom simple banget, sekarang jadi kayak punya C3 Aircross ya, full digital TFT 7 inci gini. Impresif sih ya buat mobil 190 jutaan. Ada 2 tema ya, warna kaki gini dan warna hitamnya. Dikontrolnya pakai tombol di setir sebelah kiri sini ya. Menu yang bisa dipilih ada trip meter A dengan konsumsi BBM rata-ratanya dan kecepatan rata-rata, trip meter B dengan info yang serupa. Nah, bedanya sama di Aircross di sini nggak ada TPMS-nya. Lanjut ada tachometer, ecometer, dan bisa dikosongin. Nah, kalau klik menu ada pilihan kayak gini ya. Pertama, ada bisa masuk settings nih. Di vehicle settingsnya ada pilihan remote unlock yang bisa atur kalau klik buka kuncinya sekali, yang kebuka kunci pintu driver doang atau semua pintu. Dan satu lagi sub menu mirrors yang nggak bisa dibuka ya, karena spionnya full manual di sini. Di user settings ada buat atur brightness, ganti tema, ganti satuan unit, ganti bahasa, mati nyalain indikator Eco, terus ada buat ngecek warningnya, dan terakhir ada pengingat servis. Lanjut, yang baru lagi ada kuncinya. Sekarang jadi pakai model flip kayak gini ya. Ya kelihatan sedikit lebih modern lah. Kalau butuh kuncinya baru klik dan dia kebuka. Ada 2 tombol, lock dan unlock. Dan kunci serepnya baru yang model kunci standar gini ya. Sayangnya tetap belum ada passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, kita nggak bisa langsung klik tombol di handle atau apalah. Harus tetap klik tombol di remote-nya dulu ya. Meski ini masih normal sih buat mobil di bawah 200 juta. Nyalain mesinnya juga masih tetap harus colok kunci dan puter ya. Lanjut, kalau dulu yang kurang banget itu tombol buat buka jendela belakang ada di tengah-tengah ya. Sekarang di masing-masing pintu belakang udah ada tombolnya langsung. Dan sisi driver udah langsung ada buat kontrol keempat jendelanya. Sayangnya sisi driver tetap nggak auto up ya, jadi harus diangkat terus-terusan kalau mau tutup full. Tapi enaknya keempat jendelanya auto down ya, alias sekali klik aja bisa langsung kebuka full. Setirnya yang sebelah kanan sama sih ya buat kontrol audio, voice command, dan bluetooth. Sedangkan yang kiri, kalau tadi ya kosong, sekarang jadi ada kontrol MID-nya ya. Dan head unitnya sebenarnya sama sih, layar sentuh 10,25 inci gini. Tapi tampilannya jadi warna kaki ya, kayak di C3 Aircross dibanding sebelumnya yang orange biru. Di paling kiri ada kontrol volume dan paling kanan ada shortcut beberapa menunya. Menunya ada radio, Bluetooth teleponi, wireless Android Auto, dan wireless Apple CarPlay ya. Jadi kita bisa sambungin HP kita tanpa kabel dan pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain gitu. Oke lah, sisanya paling yang unik di settingsnya ada speed dependent volume control nih. Jadi kalau kita jalannya makin kenceng, otomatis volumenya jadi ditambah keras dan sebaliknya. Sisanya persis sebelumnya ya. Yang sayangnya termasuk spionnya ya, ini tetap full manual ya. Yes, bukan cuma lipatnya aja ya manual, tapi buat aturnya pun manual nih. Pakai stick ini mesti kita puter-puter gini ya. AC-nya juga sayangnya nggak dapat kontrol digital baru kayak di C3 Aircross ya. Meskipun AC ini juga lengkap sih, ada heaternya buat aren angin ke kaki, defroster kaca depan, dan defogger kaca belakang.
Inputnya di depan ada satu power outlet dan satu USB port, sedangkan di baris kedua ada tambahan 2 USB port lagi. Wipernya yang depan intermittent dan yang belakang ada wipernya juga ya. Dan lampunya manual ya, plus tetap ada manual levelingnya juga buat ngatur ketinggian sorotan lampunya. Rem parkirnya pun tetap pakai model rem tangan gini ya. Gimana? Okean nggak sekarang? 4. Safety lebih lengkap. Bagian ini juga improve ya dari C3 sebelumnya. Airbagnya kalau dulunya cuma ada 2 di depan doang, sekarang jadi 6 ya. Tambah 2 airbag samping di sisi luar kedua jok depan dan 2 airbag pilar yang memanjang. Nice ya, jarang banget 6 airbag di harga segini. Yang baru lagi, jok belakang sekarang ada titik isofix ya, buat dudukan jok bayi yang lebih praktis. Yes, dan kalau di Aircross cuma ada 1 titik, di C3 biasa ini lebih wajar ya, ada 2, kayak biasa. Dan kayak C3 Aircross juga sekarang seat belt tengah jok belakangnya jadi 3 titik ya. Dan tetap belum ada fitur kayak stability control atau hill start assist gitu. Sisanya sama sih kayak rem depan, cakram, dan rem belakangnya tromol. ABS dan EBD tetap ada ya. Sensor parkirnya ada 2 titik di belakang dan ada kamera mundur ya. Yang sekali lagi not bad ya buat mobil di bawah 200 juta. 5. Eksterior tetap unik. Di luar warna biru barunya tadi, sebenarnya nggak ada yang beda sama tampilan luarnya C3 yang baru ini ya. Yang mungkin bukan hal buruk juga, mengingat belum terlalu banyak orang di Indonesia yang udah ngeliat C3 sebelumnya seliburan di jalan. Dimensinya pun sama ya, panjangnya 4 meter kurang sedikit banget. Dan uniknya Citroen nggak kategorin ini sebagai sebuah SUV kecil ya, lebih ke hatchback kecil atau city car kalau di sini. Tapi yang jaraknya sedikit lebih tinggi dari tanah. So, harga LCGC tapi dapat yang dimensinya sedikit lebih besar dibanding LCGC ya. Dan ini kalau dibanding sama Citroen C3 yang versi Eropa ya. Oke, depannya khasnya mobil-mobil Citroen last gen ya. Logo chevronnya di depan itu dibuat full nyambung sama list chrome ya, dan terus sampai ke diarelnya. Diarelnya pun dibuat terpisah ya, atas dan bawah gitu. Dan yang atas detailnya keren nih, ada nama Citroen di ujungnya. Meski sayangnya housing lampu utamanya kelihatan simple banget ya, nggak kayak di Aircross yang baru yang ada proyektornya. Grillnya nggak terlalu besar di tengah ya, sedangkan bumper bagian bawahnya dikasih panel silver yang besar di tengahnya nih. Dan housing fog lampnya gini ya, dia yang bodinya warna biru dikasih panel warna putih. Dan ini kita bisa pilih ya mau warna apa. Kap mesinnya pun dibuat kayak melebar banget sisi horizontalnya dan dikasih 2 cekokan kayak di kebanyakan mobil Citroen lainnya ya. Detail lampu depannya ada diarelnya LED, lampu besarnya yang jadi LED multi reflektor, lampu jauh LED juga, lampu sein halogen dan fog lampnya LED. Sampingnya yang bikin bagian sini paling unik sih jelas kalau ambil yang dual tone biru putih gini ya sekarang. Karena pilarannya dihitamin plus di pilar C-nya dikasih garis hitam juga. Jadinya atap putihnya terkesan mengambang gitu. Ada roof rail yang bentuknya cukup unik ya, depan dan belakangnya lebih memanjang ini. Spionnya di sini pakai panel piano black, tapi ini tergantung kita ambil mobilnya yang warna apa sih ya. Meski kayak sebelumnya juga, lampu C ini tetap defender ya posisinya. Yang sayang juga, handle pintunya masih pakai model yang super jadul yang ditarik ke atas gini atau model cepol. Ngasih efek lebih murah juga ya kalau di mobil entry level gini. Di bawah pintunya ada panel hitam yang dibuat ala-ala air bumpnya Citroen dan dikasih panel putih gini ya. Meskipun panel hitam dan putihnya ini bagian dari aksesoris spek ya. Velgnya pun tetap sama, dual tone 15 inci gini. Ukuran bannya 195/65 R15. Belakangnya ini pun kelihatan unik sih ya. Lekukan lampunya yang dibuat nyambung sampai ke bodi samping juga ngebuatin garis yang kuat di pintu bagasinya. Oh, dan bentuk lampunya yang ketiga dimensian ini juga cukup unik ya, dan ada tulisan Citroen lagi tuh di bawahnya. Bumper bawahnya dibuat hitam cukup besar dan reflektornya itu dilingkarin panel yang di sini dibuat warna putih ya, plus ada panel silver besar di tengahnya. Sedangkan knalpotnya ngumpet di sebelah kanan bawah sini. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya halogen, lampu remnya halogen juga dengan High-mount stop lamp halogen, lampu seinnya halogen, lampu mundurnya halogen di sebelah kiri aja, dan ada fog lamp LED tuh di bawah. Not bad ya. Interior mirip Aircross. Kayak C3 Aircross, interior C3 juga dapat beberapa improvement ya, meskipun nggak kelihatan kalau nggak kalian cari ya. Pertama, di tengah kedua jok depannya sekarang nggak ada lagi kontrol jendela belakangnya. So, sekarang bagian ini disisain buat rem tangan dan storage aja. Artinya, kontrol jendela yang di pintu driver jadi lebih lengkap gini, dan yang di pintu belakang jadi masing-masing ada kontrolnya. Yang untungnya nggak kelihatan kayak aftermarket ya. Sekarang juga jadi ada pegangan tangan plafon depan ya, yang model lipat gini di bagian penumpang depan. Kalau di driver nggak ada. Dan yang di belakang kalau tadinya model fix pegangannya, sekarang jadi model foldable gini juga. Oke lah, joknya meskipun jok depan sekilas kelihatan sama, tapi sebenarnya agak berubah ya. Nih, yang sebelumnya kayak gini, dan ini yang baru ya.
Bentuk lekukan ke headrestnya di yang baru ini lebih melengkung dan lebih kelihatan. Sedangkan overall joknya sedikit kelihatan lebih ramping ya, tapi tetap pakai motif yang sama kayak sebelumnya. Dan jok belakangnya sekilas juga kelihatan sama kayak yang sebelumnya. Tapi ini yang lama nih buat perbandingan. Yes, headrestnya yang baru ini sedikit kelihatan lebih rendah ya. Kelihatannya disamain nih sama yang jok belakangnya EC3. Tapi emang masih simple banget modelnya ya. Sisanya mirip sebelumnya lah. Desain dashboardnya tetap yang kelihatan unik ini, yang di sebelah kirinya ada panel yang pakai bahan anodized gitu. Tapi sekarang cuma ada pilihan warna abu-abu ya. Udah nggak ada warna orange lagi kayak sebelumnya. Head unitnya yang model floating ini dengan panel piano black, tapi ventilasi AC di bawahnya hitam doff ya. Jadi beda sama di C3 Aircross yang piano black cuma lingkar ventilasi kiri dan kanan. Setirnya tetap pakai model 3 spokes dan kayak sebelumnya juga belum dilapis kulit ya, meski masih normal sih di harga segini. Dan storage bertingkat di bawah knob kontrol AC juga masih dipakai. Pintunya full plastik ya, dari atas sampai bawah. Jadi agak beda nih sama di C3 Aircross yang ada kain dan piano blacknya segala. Paling uniknya tapi di bagian storage ya, beda warna aja. Yang di pintu belakangnya pun kayak gitu ya, sama persis. Detail belakangnya, lampu kabinnya di depan ada satu halogen gini, tapi sayangnya di belakang nggak ada tambahan lagi ya. Sun visornya nggak ada card holdernya, paling adanya kaca aja yang di sebelah kiri, yang kanan polos aja ya. Sedangkan spionnya day and night manual, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Tapi gimana rasanya duduk di dalam? 7. Konfigurasi jok. Buat masuk ke depan, pintu depannya termasuk ringan banget ya. Dan bunyi ditutupnya juga kayak gini. Agak sayang ya, sudut bukanya lebar dan buat napak ke dalamnya standar hatchback ukuran segini lah, masih gampang ya. Posisi duduk ya, kalau dibuat paling rendah sebenarnya masih cukup tinggi ya, tapi nggak setinggi C3 Aircross gitu ya. Masih lebih ergonomis lah dibanding duduk di Agya misalnya. Joknya yang baru ini menurut kita sedikit lebih keras dibanding yang lama ya. Support punggungnya sedikit lebih ngiket dan miringan di headrestnya ini lebih kerasa di kepala menurut kita. Tapi ya masih cukup nyaman lah. Visibilitas ke depan cukup oke, kebantu sama kap mesin yang gundukan kiri kanannya kelihatan. Sedangkan ke samping biasa aja ya, karena spionnya masih di pilar A. Pengaturan jok drivernya manual, slide, recline, dan bisa dinaik turunin ketinggiannya. Yang penumpang depan slide dan recline aja. Headrestnya sayangnya nih yang masih model fix gini, dan ini agak pendek ya. Jadi kalau kita tingginya 173 cm, kalau sandaran agak ketusuk gini. Untungnya kali ini nggak terlalu ngedanga ya buat sandaran. Headroomnya depannya aman. Di tengah nggak ada buat sandaran tangan ya, jadi tangan kita pasti agak ngegantung. Dan yang di pintu sandarannya juga nggak dilapis apa-apa sayangnya, jadi keras juga. Seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun. Setirnya hanya bisa tilt aja ya. Posisinya nggak terlalu jauh dari dashboard tapi masih aman lah. Dan nggak ada tempat khusus buat sandaran kaki kiri driver ya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya sayangnya kerasa lebih ringan lagi ya. Bunyi tutupnya pun sama kayak gini. Sudut bukanya lumayan lebar dan meskipun atapnya nggak nekuk aneh-aneh, tapi karena dia mobil kecil, jadi buat masuk ke dalam perlu agak nunduk sedikit ya. Posisi duduk kita lebih tinggi dibanding di depannya. Nah yang enak, dudukan joknya termasuk tinggi nih. Jadinya nopang paha kita dengan sangat baik ya. Jadi nggak bakal bikin pegel kalau kita jalan jauh harusnya. Joknya fix, nggak bisa digeser maju mundur. Ruang kakinya aman ya. Rasanya jadi sedikit lebih lega sih. Mungkin karena jok depan ini yang sedikit lebih ramping. Ruang gerak sepatunya aman banget. Headrestnya tetap model terintegrasi, tapi jadi kayak yang punya EC3 ya. Jadi pendek banget. Jadi kita kalau mau sandaran udah pasti ngedanga ya kepalanya sayangnya. Ruang kepalanya kalau duduk tegak masih aman ya. Dan kalau disandarin juga masih ada lah. Sudut sandarannya juga fix nih ya, termasuk agak tegak sih. Buat sandaran tangan di pintu juga kayak di depan ya, plastik aja jadi keras. Dan di tengah nggak ada armrestnya sayangnya. Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kakinya harus ngelipat banget ya. Karena konsol tengahnya ini intrusif banget. Otomatis kaki kita harus ke kiri kanan lantainya nih, karena ada gundukannya juga. Dan coba lihat ya, ada railing jok depannya, jadinya ruang gerak kaki kita di tengah sini sedikit kemakan ya. Oke, dudukan jok tengahnya lebih tinggi sedikit dibanding kiri kanannya, tapi masih empuk banget ya. Dan sandarannya juga sedikit lebih maju dibanding kiri kanannya, tapi masih empuk banget juga. Tapi karena di tengah sini nggak ada headrest sama sekali, jadi orang dewasa udah pasti nggak bisa sandaran ya. Ruang kepala di tengah sini masih aman. Dan seatbelt tengahnya sekarang jadi 3 titik. 8. Bagasi dan storage. Buat buka bagasinya pakai tombol kayak gini ya. Nah ini bagasinya C3. Cukup besar lah ya buat mobil yang panjangnya 4 meter kurang sedikit. Bibir bagasinya sayangnya meski lebar di atas, tapi di bawahnya menyempit gini ya. Jarak bibirnya dari tanah juga cukup tinggi. Jadi kalau angkat barang yang berat kayak galon gitu emang agak PR ya. Dan jarak dari lantai bagasi ke bibirnya juga cukup tinggi ya. Lumayan buat nambahin volume bagasi, tapi emang bikin kalau mau keluarin barang berat dari dalam jadi agak sulit angkatnya.
Ada parcel shelf nih, jadi barang yang kita taruh di dalam bagasi ke cover dan nggak bisa diintip dari luar ya. Ini bisa kita lepas dari pintunya ya kalau mau naruh barang di atasnya. Atau bisa dilepas total kalau mau masukin barang yang lebih tinggi. Detail bagasinya, di sebelah kanan sini ada gantungan buat naruh plastik belanja nih, maksimal 3 kg. Dilapis bludru kasar gini ya sisi sini. Dan di sebelah kiri sini juga ada gantungan belanjaan 3 kg yang dilapis bludru juga. Dan di bawah lantainya ada ban serep model Space Saver ya. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat tapi nggak bisa terpisah ya. Dan sekarang juga jadi tarik tuasnya dibanding dulunya yang tarik tali kayak gini ya. Nah, kalau dilipat, bagasinya jadi lebih luas, jelas. Tapi ada gundukannya yang tinggi gini ya. Jadinya kalau kita mau geser barang, harus diangkat dulu. Nah, kalau mau diakalin, kita bisa angkat yang bagian atas jok belakangnya nih, buat dilepas ya. Nantinya kalau dilepas dan kita taruh sini misalnya, sekarang gundukannya jadi jauh lebih kecil. Ini bisa lah kalau kita mau taruh barang yang panjang dan besar jadinya ya. Oh iya, sayangnya bagian pintunya sini nggak full di cover plastik ya. Cuma ada beberapa bagian plastik kayak gini aja. Buat tutup pintunya, tetap disediain tali ini. Tinggal tarik aja dan pintunya bakal tertutup. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Sembilan, mesin tetap sama. Mesinnya C3 baru ini nggak ada ubahan ya, tetap 3 silinder 1200 cc tanpa turbo ya, beda sama di Aircross yang pakai turbo. Tenaganya pun tetap 81 HP atau 82 PS dan torsinya 115 Nm. Nah ini kalau dibanding sama kompetitornya ya. Dan sayangnya transmisinya pun hanya tetap tersedia dengan transmisi manual aja ya, belum ada yang otomatisnya. Well wajar sih, karena di India sendiri C3 yang udah dapat transmisi otomatis hanya C3 yang pakai mesin turbo aja, yang kayak di Aircross. Yang C3 non turbo kayak di Indonesia itu emang di sana hanya tersedia dengan manual aja ya. Manualnya pun tetap 5 percepatan kayak gini. Dan kayak sebelumnya, C3 ini juga tetap berpenggerak roda depannya. 10 detail-detail lain. Kayak sebelumnya, C3 ini tetap diimpor utuh langsung atau CBU dari India ya, kayak yang Aircross juga. Di kap bensinnya pun gak ada tulisan bisa pakai oktan berapa, meski emang di buku manualnya ditulis minimal RON 90 ya. Garansinya berlaku selama 3 tahun atau 100.000 km mana yang tercapai duluan. Sedangkan gratis biaya servis jasa dan spare parts-nya kayak yang kita bilang di awal tadi ya. Kalau kalian ambil yang option 1, dapat gratis servisnya khusus 1 tahun atau 10.000 km pertama aja. Sedangkan yang option 2, dapat gratis servisnya buat 4 tahun atau 50.000 km pertama. So, kalau kalian soal Citroen C3 baru ini, silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel untuk video kayak gini. See you next time.